MSS nomor 1. Jangan lupa subscribe. Halo sahabat safety, selamat datang di Mining Safety Series. Jangan di skip ya, tonton sampai habis karena banyak tips penting soal identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang bisa bikin kerja kita lebih aman di tambang. Yuk, kita mulai. Mining Safety Series Part 13. Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Salam safety, di video kali ini kita masuk ke part 13 Mining Safety Series, yaitu identifikasi bahaya di area tambang. Sebelum kita bisa mengendalikan risiko, langkah pertama yang sangat penting adalah mengenali bahaya. Ingat, bahaya yang tidak teridentifikasi bisa menjadi ancaman serius di lapangan. Di setiap area kerja tambang, selalu ada bahaya yang mengintai. Mulai dari mesin berputar, debu batu bara, sampai perilaku pekerja yang kadang terburu-buru. Kalau kita bisa mengidentifikasi bahaya sejak awal, kita bisa mencegah kecelakaan sebelum terjadi. Hari ini, kita akan bahas apa itu identifikasi bahaya, kenapa penting, dan bagaimana contohnya di lapangan. Identifikasi bahaya adalah proses menemukan semua potensi sumber bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Contoh sederhana, lantai licin, peralatan bergerak, bahan kimia berbahaya, sampai kondisi pekerja yang kelelahan. Kita berusaha mengenali semua potensi bahaya sebelum kegiatan dilakukan. Tujuannya sederhana, supaya kita tahu apa yang harus diwaspadai dan bisa menyiapkan langkah pengendalian yang tepat. Contohnya begini, sebelum kita bekerja di sekitar conveyor, kita harus periksa dulu, apakah ada bagian yang berputar, apakah ada material yang mungkin jatuh, apakah ada titik rawan tersangkut. Semua itu adalah bagian dari identifikasi bahaya. Jadi, intinya adalah kita harus lebih dulu sadar akan risiko, sebelum risiko itu benar-benar mencelakakan kita. Secara umum, bahaya di area tambang dapat dibagi menjadi: pertama, bahaya fisik, suara bising, getaran, debu, panas berlebih. Kedua, bahaya kimia, paparan gas, bahan peledak, cairan berbahaya. Ketiga, bahaya biologis, gigitan hewan, bakteri, atau virus di lingkungan kerja. Keempat, bahaya ergonomi, posisi kerja yang salah, beban berlebih, gerakan berulang. Kelima, bahaya psikososial, kondisi fatigue, stres, dan tekanan psikologis. Sekarang, mari kita lihat jenis-jenis bahaya yang umum ada di tambang. Ada 5 kategori besar yang sering dipakai dalam keselamatan kerja. Pertama, bahaya fisik. Ini termasuk kebisingan mesin, getaran alat, suhu panas dari peralatan, hingga risiko tertabrak kendaraan tambang. Kedua, bahaya kimia, misalnya debu batu bara yang bisa menyebabkan penyakit paru, gas beracun yang bisa bocor dari proses tambang, atau cairan kimia berbahaya di area kerja. Ketiga, bahaya biologis. Banyak orang lupa bahwa tambang juga punya potensi bahaya ini, misalnya serangga beracun, ular, bahkan bakteri atau jamur dari genangan air. Keempat, bahaya ergonomi. Ini terkait dengan cara kerja tubuh manusia, misalnya angkat beban berlebihan, posisi kerja yang salah, atau kerja berulang yang bisa menyebabkan cedera otot. Dan kelima, bahaya psikososial. Ini kadang dianggap sepele, padahal sangat berpengaruh. Contohnya, kelelahan, stres karena target kerja, atau tekanan psikologis di lingkungan kerja. 5 kelompok bahaya ini wajib dikenali oleh semua pekerja, agar tidak ada yang luput dari perhatian. Lalu, kenapa identifikasi bahaya ini sangat penting? Karena sebagian besar kecelakaan kerja terjadi akibat bahaya yang tidak dikenali sejak awal. Bayangkan seorang pekerja berjalan di area kerja tanpa tahu ada kabel listrik terbuka. Karena tidak teridentifikasi, tidak ada peringatan, dan akhirnya dia tersengat listrik. Kasus seperti ini sering terjadi, padahal bisa dicegah kalau ada proses identifikasi bahaya. Dengan identifikasi, kita bisa langsung mengambil tindakan, memasang rambu, mengisolasi area, atau melakukan perbaikan. Langkah kecil ini bisa menyelamatkan nyawa dan menghindarkan perusahaan dari kerugian besar. Mari kita ambil contoh sederhana di lapangan. Pekerja yang tidak menggunakan helm atau rompi reflektif, kabel listrik terbuka di area kerja, pencahayaan yang kurang di area kerja malam hari. Setiap potensi bahaya ini wajib dicatat,
dianalisis, dan ditindaklanjuti. Ini contoh nyata bagaimana bahaya bisa muncul dari hal kecil. Kalau bahaya itu diidentifikasi, solusinya harus jelas dan lakukan langkah pencegahan, kemudian inspeksi rutin. Dengan langkah sederhana seperti ini, kecelakaan bisa dicegah dan pekerjaan tetap berjalan aman. Jadi teman-teman, identifikasi bahaya adalah kunci utama dalam pencegahan kecelakaan kerja. Ingat, jangan pernah menunggu sampai kejadian baru kita sadar. Kenali bahayanya sejak awal dan kendalikan risikonya dengan tepat. Untuk membantu proses identifikasi, perusahaan biasanya menggunakan form HIRATS atau Job Safety Analysis atau JSA. Selain itu, setiap pagi dilakukan toolbox meeting agar pekerja bisa melaporkan potensi bahaya yang mereka temui. Karena keselamatan bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi tanggung jawab kita semua. Salam safety, sampai jumpa di video berikutnya. Mining Safety Series MSS nomor 1. Jangan lupa subscribe.